Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui celah-celah jendela kayu rumah sederhana Bu Marni di pinggir sebuah kota. Udara masih basah oleh embun, membawa aroma tanah dan rumput yang baru disiram hujan semalam. Di beranda kecil, Ratih anak tunggal Bu Marni berdiri dengan seragam guru PAUD yang rapi. Blus putih dengan bordir bunga kecil dikerah dan rok biru tua yang sedikit memudar karena sering dicuci. Rambutnya yang panjang dikucir rapi dan senyumnya hangat seperti biasa saat ia mengecup tangan ibunya. Ibu, doakan ya. Kami mau takziah ke rumah teman-teman guru, ke rumah Pak Hadi. Ucap Ratih, suaranya lembut namun penuh semangat. Pak Hadi, kepala sekolah tempat Ratih mengajar, baru saja kehilangan ibunya. Dan rombongan guru PAUD akan mengunjungi rumah duka di desa tetangga. Bu Marni mengangguk, meski hatinya terasa ganjil. Ada sesuatu di udara pagi itu, dingin yang tak biasa. Seolah angin membawa bisikan yang tak terucap. Kucing peliharaan mereka, si hitam, duduk di ambang pintu, mengeong keras dengan mata bulat menatap ke arah Ratih. Biasanya kucing itu pendiam, tapi pagi ini ia gelisah. Ekornya mengibas-ngibas seperti merasakan sesuatu yang tak terlihat. Jangan lama-lama ya, Nduk. Suara Bu Marni bergetar meski ia berusaha menyembunyikan kegelisahan. Ia memeluk Ratih erat, lebih lama dari biasanya, seolah ia menahan anaknya di rumah. Tapi Ratih hanya tertawa kecil, menepuk pundak ibunya dan berjalan menuju angkot yang sudah menunggu di ujung gang. Klakson angkot terdengar 2 kali dan rombongan guru yang riuh dengan obrolan pagi melambai ke arah Bu Marni. Ia membalas lambaian itu, tapi hatinya terus bergidik. Saat angkot menghilang di tikungan, Bu Marni menatap pintu kosong. Si hitam masih mengeong. Suaranya kini seperti isakan. Ada apa, Nak? Gumam Bu Marni pada kucing itu. Tapi tak ada jawaban. Hanya angin yang tiba-tiba bertiup kencang, membawa daun kering berputar di halaman. Siang menjelang, matahari sudah mulai tinggi. Tapi udara di rumah Bu Marni terasa semakin pengap. Ia sedang menjemur pakaian di halaman belakang ketika terdengar langkah cepat dari arah gang. Tetangganya, Mbak Sari, berlari dengan wajah pucat dan nafas yang tersengal. Bu Marni! Bu Marni! Dia berteriak, suaranya pecah oleh kepanikan. Ratih, Bu! Rombongannya kecelakaan. Truk nabrak angkot mereka di jalan raya. Dunia seakan berhenti berputar. Pakaian yang sedang dijemur jatuh dari tangan Bu Marni, tercecer di tanah. Tubuhnya lemes, lututnya gemetar. Kecelakaan? Ratihku. Ia tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Mbak Sari memapahnya, dan dengan tergesa mereka menuju puskesmas terdekat, tempat para korban dilarikan. Di puskesmas, suasana kacau. Tangisan keluarga korban memenuhi udara, bercampur dengan bau antiseptik dan darah. Bu Marni berjalan dengan langkah gontai, matanya mencari-cari sosok Ratih di antara kerumunan. Di ruang jenazah, ia melihat deretan keranda tertutup kain putih. Seorang petugas medis dengan wajah muram menyerahkan daftar nama korban. Nama Ratih Puspita tertulis di urutan ketiga.
Bu Marni menjerit, tubuhnya ambruk ke lantai. Petugas membawanya ke salah satu keranda. Dengan tangan gemetar, Bu Marni membuka kain penutup. Di sana terbaringlah Rati. Wajahnya pucat namun utuh, tanpa luka yang terlihat. Tapi yang membuat jantung Bu Marni hampir berhenti adalah senyuman di bibir anaknya. Senyum tipis, hampir damai, seolah ia hanya tertidur. Rati, bangun nak, bangun. Bisik Bu Marni. Tapi tubuh itu tetap diam, dingin seperti udara pagi tadi. 3 hari setelah pemakaman, rumah Bu Marni terasa hampa. Foto-foto Ratih masih tergantung di dinding ruang tamu. Senyumnya seolah menatap ibunya setiap saat. Malam itu, Bu Marni tak bisa tidur. Ia duduk di kursi goyang tua, menatap langit-langit sambil mendengar suara jangkrik dari luar. Tiba-tiba, ketukan pelan terdengar dari kamar Ratih. Tak, tak, tak. Bu Marni membeku. Suara itu datang dari lemari pakaian kayu tua di sudut kamar Ratih. Lemari itu sudah lama kosong. Ratih hanya menyimpan beberapa baju dinas dan pakaian kesayangannya di sana. Dengan jantungan, Bu Marni bangkit dan berjalan menuju kamar itu. Suara ketukan itu semakin jelas. Ritmenya lambat namun teratur, seperti seorang yang mengetuk dari dalam. Bu, buka. Dingin, Bu. Suara itu membuat darah Bu Marni membeku. Itu suara Ratih, lembut, penuh kehangatan. Namun kini terdengar serak, seperti berasal dari dunia lain. Dengan tangan gemetar, Bu Marni memegang gagang lemari. Ia menarik nafas dalam, berdoa dalam hati, lalu membuka pintu lemari itu dengan cepat. Serat! Tidak ada apapun di dalam. Hanya baju-baju Ratih yang tergantung rapi, bergoyang pelan seolah tersentuh angin. Tapi udara di kamar itu tiba-tiba berubah. Bau bunga melati yang kuat bercampur dengan sesuatu yang metalik, seperti darah. Bu Marni menutup lemari dengan keras, berlari keluar kamar dan mengunci pintu. Malam itu, ia tidur dengan lampu menyala, memeluk bantal Ratih yang masih berbau sabun anaknya. Seminggu berlalu, tapi Bu Marni tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut-sudut rumah. Pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara aneh dari dapur, denting logam dan jesis seperti kompor yang dinyalakan. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia berjalan pelan menuju dapur, membawa senter kecil yang biasa disimpan di samping ranjang. Di dapur, ia melihat sosok seorang wanita berdiri membelakangi pintu. Wanita itu mengenakan seragam guru PAUD yang sama seperti yang dikenakan Ratih pagi itu, blus putih dan rok biru tua. Tapi kain itu kotor, penuh noda darah tua yang menetes ke lantai. Rambutnya panjang terurai, basah seperti baru keluar dari hujan. Bu, besok aku mau berangkat lagi. Sudah dijemput, kata sosok itu tanpa menoleh. Suaranya adalah suara Ratih, tapi ada nada aneh di dalamnya, seperti gema dari ruang kosong. Bu Marni menjatuhkan senter. Cahayanya memantul di lantai, menerangi jejak kaki basah yang bercampur tanah merah. Ratih, nak, itu kamu? Tanyanya dengan suara bergetar. Ia melangkah mendekat, tapi saat tangannya hampir menyentuh pundak sosok itu, tubuh itu lenyap seperti asap. Dapur kembali sunyi, hanya menyisakan jejak kaki basah dan aroma tanah yang menyengat.
Kompor yang tadi berdesis kini mati, tapi kenopnya masih terbuka. Bu Marni menangis terseduh, memeluk dirinya sendiri di tengah dapur yang gelap. Rati, pulanglah nak. Keesokan harinya, Bu Marni memutuskan pergi ke makam Ratih. Ia membawa seikat bunga melati, bunga favorit anaknya, berharap bisa menenangkan hatinya yang kacau. Makam Ratih terletak di ujung pemakaman desa, di bawah pohon kamboja yang daunnya berguguran. Tapi saat tiba, Bu Marni terpaku. Nisan Ratih terguling, retak di bagian tengah. Di sekitar makam, bunga-bunga liar tumbuh tidak beraturan. Dan ada bekas kemenyan yang terbakar setengah, masih meninggalkan aroma asap yang menyengat. Penjaga makam, Pak Karto, menghampiri dengan wajah cemas. Ibu, ini ya, semalam ada yang menggali makam anak ibu. Kami dengar suara cangkul, tapi pas kami dekati, tidak ada siapapun. Hanya ini yang tertinggal. Ia menunjuk tumpukan tanah yang masih basah di samping makam. Bu Marni pucat. Ia merasa udara di sekitar makam terasa berat, seperti ada ratusan mata yang mengintip di balik pohon-pohon. Rati, kamu kenapa nak? Apa yang belum selesai? Gumam Bu Marni sambil merapikan nisan. Ia menaburkan bunga melati di atas makam. Tapi angin tiba-tiba bertiup kencang, menerbangkan kelopak-kelopak itu ke udara. Malam itu, Bu Marni tak berani pulang sendirian. Ia meminta Pak Karto mengantarnya. Tapi selama perjalanan, ia merasa ada bayangan yang mengikuti dari kejauhan, selalu berada di tepi pandangannya. Malam berikutnya, Bu Marni bermimpi. Dalam mimpinya, ia duduk di dalam angkot tua yang bau karat dan darah. Di sekitarnya 11 wanita duduk diam. Wajah mereka pucat kebiruan. Mata mereka kosong namun penuh kesedihan. Mereka mengenakan seragam guru yang sama, tapi pakaian itu robek dan bernoda. Salah satu dari mereka adalah Ratih, duduk di bangku paling depan, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Tolong kami, Bu Marni. Kami belum pulang. Ujar mereka serempak. Suara mereka seperti paduan suara yang bergema di kepala Bu Marni. Ratih mengangguk pelan. Tangannya mencengkram pinggiran kursi hingga jari-jarinya memutih. Tiba-tiba cahaya terang menyilaukan dari luar angkot. Bunyi klakson truk yang menggelegar memecah keheningan. Dan sebelum Bu Marni bisa berteriak, truk besar itu menabrak angkot itu. Ia merasakan tubuhnya terlempar, tulang-tulangnya seperti remuk. Ia terbangun dengan jeritan, tubuhnya basah oleh keringat. Saat ia menyentuh lengannya, ia menemukan lebam-lebam biru yang tak bisa dijelaskan, seolah ia benar-benar ditabrak. Bu Marni tak bisa tinggal diam. Ia memutuskan mencari tahu tentang kecelakaan yang merenggut nyawa Ratih dan 10 guru lainnya. Dengan bantuan Pak Karto, ia mendatangi kantor polisi setempat. Seorang polisi muda, Bima, menerima laporan dengan wajah penuh simpati. Sopir truk itu aneh, Bu. Saksi bilang truk itu melaju kencang dari arah berlawanan. Tapi saat kami periksa, tidak ada sopir di dalamnya. Truk itu seperti bergerak sendiri. Bergerak sendiri? Truk itu truk besar. Mana mungkin? Bima mengangguk pelan. Iya, Bu. Kami juga bingung. Saksi bilang mereka melihat truk itu berhenti di pinggir jalan setelah kecelakaan. Tapi saat polisi datang, truk itu sudah hilang. Tak ada jejak. Tak ada nomor plat yang jelas, seperti lenyap di telan bumi. Malam itu, Bu Marni tidak bisa tidur.
Ia duduk di ruang tamu, menatap foto Ratih yang tersenyum di dinding. Tiba-tiba, suara knalpot berat terdengar dari luar rumah. Ia berlari ke jendela dan mengintip melalui celah tirai. Di ujung gang, sebuah truk tronton besar berdiri diam. Lampunya menyala terang, menyilaukan. Mesinnya bergemuruh, tapi tak ada tanda-tanda sopir di dalam kabin. Bu Marni mundur perlahan, nafasnya tersengal. Saat ia mengintip lagi, truk itu sudah hilang, menyisakan bau asap diesel dan pasir basah di udara. Keesokan harinya, Bu Marni mencoba menenangkan diri dengan merapikan ruang tamu. Matanya tertuju pada kelompok Ratih bersama 10 guru lain. Diambil saat acara ulang tahun sekolah. Mereka tersenyum lebar, mengenakan seragam yang sama seperti hari kecelakaan itu. Tapi saat Bu Marni mendekat, ia melihat tetesan merah mengalir dari bingkai foto, seperti darah yang menetes perlahan ke lantai. Dengan tangan gemetar, ia mengambil foto itu dan mengelapnya dengan kain. Tapi keesokan malam, tetesan merah itu muncul lagi. Yang lebih mengerikan, wajah-wajah para guru di foto itu mulai memudar, menjadi buram seperti bayangan yang tersapu kabut. Hanya wajah Ratih yang tetap tajam. Matanya seolah menatap langsung ke jiwa Bu Marni. Ma, jangan biarkan kami dilupakan, Bisik sebuah suara di telinga Bu Marni. Ia menjerit, menjatuhkan bingkai foto hingga kacanya itu pecah di lantai. Pecahan kaca itu berkilau di bawah lampu. Tapi di antara serpihan itu, ia melihat bayangan Ratih berdiri di sudut ruangan, tersenyum dengan mata kosong. Tak tahan dengan kejadian-kejadian aneh, Bu Marni mencari bantuan. Ia mendatangi seorang kiai tua bernama Kiai Anwar, yang dikenal di desa karena kepekaannya terhadap hal-hal gaib. Kiai Anwar mendengarkan cerita Bu Marni dengan penuh perhatian. Alisnya berkedut saat mendengar tentang truk tanpa sopir dan suara-suara di rumah. Ini bukan sekedar arwah yang terlantar. Ada sesuatu yang mengikat mereka di dunia ini. Kita harus melakukan ritual pelepasan agar mereka tenang, Kata Kiai Anwar dengan suara berat. Pada malam Jumat Kliwon, Bu Marni menyiapkan rumah sesuai petunjuk Kiai Anwar. Ia menyalakan lilin di sebelah sudut rumah, masing-masing mewakili jiwa guru yang tewas dalam kecelakaan. Aroma kemenyan memenuhi udara, dan Kiai Anwar mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Arab. Angin tiba-tiba berputar kencang di dalam rumah. Meski semua jendela tertutup rapat, jeritan parau dari 11 wanita memenuhi ruangan, membuat Bu Marni meringkuk ketakutan. sopir itu bukan manusia. Kami ditumbalkan. Teriak suara-suara itu bergema seperti badai. Tiba-tiba semua lilin padam serentak. Dalam kegelapan, Bu Marni melihat sosok Ratih muncul di depannya. Wajahnya pucat namun tersenyum lembut. Terima kasih, Bu. Aku bisa pulang. Katanya sebelum menghilang. Kiai Anwar menyelesaikan doa terakhir dan rumah kembali hening. Tapi di sudut hatinya, Bu Marni tahu ritual itu belum menyelesaikan segalanya. Seminggu setelah ritual itu, rumah Bu Marni terasa lebih tenang. Suara-suara aneh berhenti dan aroma bunga melati tak lagi tercium. Tapi Bu Marni masih merasa gelisah. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar bisikan samar yang tak bisa ia pahami. Suatu malam, ia bermimpi lagi. Kali ini, ia duduk di kursi sopir sebuah angkot tua. Tangannya memegang sopir yang licin oleh darah. Di sampingnya, Ratih duduk dengan seragam guru yang bersih.
tersenyum seperti pagi terakhir mereka bersama. Ma, tolong yang lain juga ya. Mereka masih di jalan. Kata Ratih, suaranya lembut namun penuh keputusasaan. Dari kaca spion, Bu Marni melihat truk tronton besar melaju cepat ke arah mereka. Lampunya menyilaukan seperti mata raksasa. Bunyi klaksonnya mengguncang tulang. Dan tepat sebelum tabrakan, Bu Marni terbangun dengan jeritan. Di luar rumah, ia mendengar suara tabrakan keras di jalan depan. Dengan jantung berdegup kencang, ia berlari kabur. Tapi tak ada apapun di sana. Hanya jejak ban besar yang membekas di tanah basah. Dan aroma pasir serta bau darah yang menyengat di udara. Di kejauhan ia mendengar suara knalpot truk yang perlahan memudar, seperti sedang pergi ke dunia lain. Hari-hari berlalu, tapi Bu Marni tidak pernah benar-benar pulih. Ia mulai mengunjungi keluarga para guru lain yang tewas dalam kecelakaan itu. Berbagi cerita dan kesedihan, mereka juga mengalami kejadian aneh. Suara ketakutan, bayangan di malam hari, dan mimpi tentang angkot yang tak pernah sampai tujuan. Bersama, mereka memutuskan untuk mengadakan doa bersama di makam para guru, berharap arwah mereka menemukan kedamaian. Tapi setiap malam Jumat, Bu Marni masih mendengar suara knalpot truk di ujung gang. Ia tak pernah berani mengintip lagi. Tapi si hitam kucing peliharaan Ratih selalu mengeong ke arah pintu, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Di sudut ruang tamu, foto Ratih masih tersenyum. Tapi kini ada kilau aneh di matanya, seolah berkata, Ma, kami masih di sini, di jalan yang tak pernah berakhir. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri.